Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya Izen, selamat datang kembali di segmen YAI Hub, Hati, Edukasi, Agama, dan Realita. Sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berproses menyeimbangkan antara ambisi dan ketenangan jiwa. Episode hari ini telah bergabung bersama kita yaitu Pak Ustadz Mustafa, SSI, MIKOM, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi UPYAI. Bersama-sama kita akan mendengar dan belajar tentang puasa. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Nah gini Pak, kemarin kita sudah buka question box nih untuk ya Izen. Mereka ini bertanya banyak terkait bulan puasa, entah itu puasanya atau misalkan tarawih gitu. Iya. Jadi kita boleh langsung ke pertanyaan pertama ya Pak? Oh boleh, silakan. Baik, pertanyaan pertama Pak, ada nggak sih dalilnya yang memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sahabat YAI. Jadi untuk dalil puasa itu Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini dalilnya ya Mbak ya. Baik, nah kemudian ada nggak sih Pak kayak pekerjaan yang membuat orang ini dikecualikan untuk nggak apa-apa nggak puasa gitu, atau memang perintah puasa ini sama rata untuk semua umat muslim? Oh ya, baik. Jadi ada kategorinya. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ada pengecualian orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk melakukan buka jika dia tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sebagai contoh misalnya orang yang sudah tua renta, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, orang yang sakit karena sakit tidak bisa berpuasa. Nah, maka dengan demikian dia harus membayar fidyah. Kemudian orang yang sedang menyusui atau yang sedang hamil, ya, dia juga diberikan rukhsah. Dan rukhsah ini Allah senang sekali kalau diambil. Nah, kemudian bagaimana dengan pekerja yang menggunakan fisik, ya, yang banyak menggunakan tenaga, maka dia itu boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian menggantinya di bulan yang lain. Akan tetapi dia harus niat dulu, niat berpuasa dulu. Nanti begitu tidak kuat, baru dia berbuka. Nah, sebagaimana pernah ada di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang namanya Qais bin Sirmah Al-Ansori. Beliau ini petani di pohon kurma. Nah, suatu ketika dia tidak berbuka, akhirnya apa? Puasanya itu tidak kuat, pingsan dan lain sebagainya. Maka ini menyebabkan sebuah turunnya salah satu ayat Al-Quran. Ya. Berarti dari ayatnya sendiri pun memang ada yang untuk meringankan gitu ya? Ada, emang ada rukhsah. Baik, kemudian kalau misalnya zaman sekarang kan kita sering banget ngobrol nih Pak, di bulan puasa. Terus gimana kalau misalnya kita lagi ngobrol kayak apa hukumnya gibah di siang hari Ramadan? Apakah puasanya jadi batal? Nah ini Mbak, ini penting sekali ini ya. Nah jadi gini, sebelum kita berbicara tentang hukumnya hibah ya, coba kita ketahui dulu, kenalin dulu nih, apa itu hibah. Kadang-kadang yang orang hibah itu belum tentu tahu artinya hibah, gitu kan. Nah, jadi gini, kata Rasulullah SAW, hibah itu adalah dzikruka ahuka bima yakroh. Hibah itu adalah sesuatu yang kamu mengucapkan tentang saudaramu, yang ketika saudaramu itu mendengar atau tidak mendengar, dia tidak suka dengan kata-kata itu. Itu namanya hibah. Kalau misalnya itu benar ya oleh saudara kita yang kita omongin itu benar, itu namanya hibah. Kalau yang tidak benar yang kita omongin namanya fitnah. Gitu ya. Jadi fitnah itu
lebih kejam daripada zina. Hibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Baik, kita kembali ke masalah hukum. Hukumnya bagaimana ketika orang yang berpuasa itu melakukan hibah? Jadi gini, orang yang berpuasa melakukan hibah itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Maka ada hadis Rasulullah yang mengatakan, kamin so'imin laisalahu min syamihi illal ju'al atos. Ya, banyak sekali orang yang berpuasa tapi dapatnya cuman haus dan lapar. Kenapa? Karena tidak mau menjaga di antara 5 hal. Apa itu 5 hal? Salah satunya adalah hibah. Nah, bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Syekh Imam Ghazali itu mengatakan, ketika Nabi Isa bertemu dengan iblis, ya, kemudian ditanya, apa yang kamu bawa wahai iblis? Saya membawa di tanganku ada madu, yang satunya ada pasir. Untuk siapa? Kata Nabi Isa. Nah, iblis menjawab, yang satu madu ini untuk orang-orang yang hibah, akan saya lumuti, balurin ini lidahnya. Biar apa? Biar dia itu ketika menghibah itu merasa enak, merasa manis. Jadi terus menerus kan gitu. Nah, sementara aku membawa pasir. Pasir ini aku taburkan ke mukanya anak yatim. Biar apa? Orang-orang agnia, dia tidak suka dengan yang namanya anak yatim itu. Nah, jadi sekali lagi hibah itu sangat berbahaya, baik di bulan Ramadan ataupun bulan di luar Ramadan. Diibaratkan oleh Nabi seperti makan daging saudara sendiri. Nah, itu Mbak. Ya, berarti Gitu. kalau gibah lagi di bulan biasa aja itu dosanya sudah Betul. besar ya Pak, apalagi Iya. di bulan Ramadan. Betul. Malah kita cuma dapat capeknya aja, Benar. laparnya aja gitu Iya, ya Pak. sayang sekali kan? Iya, betul. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Pak. Mm-mm. Kalau niat puasanya ini diet sekalian gitu Pak, boleh atau enggak sih? Nah, jadi gini, niat puasa hakikatnya itu salah satu rukun, ya, sah-sah aja. Tapi ketika diniatkan kepada salah satu, maka tidak menjadi sah puasanya. Itu. Jadi hanya cuman dapat diet, tapi nggak dapat pahala puasa. Sayang kan? Gitu. Oh gitu. Walaupun tetap sudah mengucap niat puasa gitu Pak. Betul, betul. Oh, karena niatnya tuh tidak murni untuk beribadah gitu ya Pak. Niatnya tapi memang untuk yang hal-hal lain. hal-hal yang gitu. lain. Secara hukum puasanya sah, karena sudah melakukan salah satu rukunnya. Iya. Nah, rukun puasa kan cuma 2 tuh. Yang pertama adalah berniat, yang kedua al-imsak, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Baik. Gitu. Nah, tadi Pak menyinggung tentang batal puasa. Kalau iya. misalkan batal nggak sih puasanya kalau misalnya kita nggak sengaja melihat aurat orang lain? Oh ya, gini. Jadi salah satu yang membatalkan puasa itu ketika kita melihat orang lain itu dengan sengaja. Ya, kalau tidak sengaja ya tidak batal. Makanya banyak orang mengatakan begini. Pertama lihat, alhamdulillah. Begitu lihat yang keduanya, astagfirullah. Kan gitu. Jadi kalau memang tidak sengaja ya udah cepet-cepet dialihkan pandangannya Dialihkan gitu ya Pak. pandangannya. Jangan malahan sekali lihat terus dinikmatin gitu. Itu yang menyebabkan batal itu, apalagi sampai ejakulasi. Oh iya. Itu sangat batal sekali, ya. Baik Pak, kemudian tanda-tanda puasa kita diterima itu biasanya seperti apa sih? Oh ya, kita penting ya, namanya beribadah. Puasa ini kan ibadah yang paling lama, paling panjang. Kalau haji paling seminggu, ya kan? Nah, sholat paling 5 menit, 3 menit. Kadang-kadang perempuan yang sudah hafal udah termasuk pakai mukna kan, gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana tanda-tandanya puasa kita diterima? Tanda-tandanya itu 1, setelah nanti Ramadan kita akan lebih baik, lebih semangat. Bagi mahasiswa itu lebih rajin lagi, apalagi dalam menuntut ilmu. Ini kan sangat luar biasa kan. Nah,
Kemudian yang kedua, yaitu dia sudah mampu untuk mengendalikan hal-hal yang sifatnya maksiat, ya, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang bermaksiat. Itu tanda daripada puasa kita diterima oleh Allah SWT. Mari kita buktikan nanti setelah Ramadan, ya. Berarti jawabannya itu bisa dilihat setelah Ramadan selesai itu ya Pak? Nah, salah Hal-hal satunya baiknya itu. tetap Tapi dari berlanjut. sekarang sudah terlihat kan gitu ya. Tapi nanti setelah Ramadan itu akan terlihatan sekali. Nah, karena tadi udah pertanyaan terakhir nih Pak, kita udah mau selesai. Masya Allah, ternyata pertanyaannya sangat beragam ya Pak. Iya, betul. Semoga diskusi hari ini membawa kita bergerak untuk menuju cara pandang yang lebih bijak. Ya, Terima amin, kasih amin, kepada amin. Ya Izen yang telah terbuka menyampaikan keresahannya. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz Mustafa Ya. SSI MIKOM atas ilmu dan wawasannya. Saya Renika Pramesti, izin undur diri. Sampai jumpa di YAI selanjutnya. Ingat ya, tenangin hati, update diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.